Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana, NIM 2319035. Di sini saya akan meresensi sebuah novel yang berjudul Bumi Manusia. Novel ini ditulis oleh Pramudia Anantatur, diterbitkan oleh Lentera Dibantara, tahun terbit 1980, namun buku ini cetakan ke-17, yaitu pada tahun 2011, yang berjumlah 535 halaman. Novel ini berlatar belakang pada zaman penjajahan Belanda pada awal abad 20. Di desa Wonokromo, Surabaya, tinggal seorang pemuda yang bernama Minke, yang menuntut ilmu di HBS Surabaya. Bapaknya seorang bupati, namun Minke tidak menganggap darah bangsawannya sebagai sebuah anugerah. Selama menuntut ilmu, Minke mempunyai teman yang bernama Surhof. Dialah yang mengenalkan Minke dengan Annelies. Awalnya Minke gugup saat berkunjung ke rumah Annelies karena Annelies adalah gadis peranakan Eropa dan ketakutan saat bertemu dengan Nyai Ontosoroh atau Mama. Namun ketakutan tersebut berangsur-angsur menghilang karena seringnya Minke berkunjung ke rumah Annelies, dan ketakutan pada Mama berubah menjadi kagum karena kemandirian yang dimiliki oleh Mama. Minke jatuh cinta kepada Annelies, namun kedatangan Minke ke rumah Annelies mendatangkan masalah karena ayahnya Herman Melema dan kakaknya Robert Melema menolak kedatangan Minke karena seorang pribumi. Akhirnya mereka berdua pergi dan meninggalkan Annelies dan Mama sendiri. Minke mendapatkan masalah kembali. Ternyata Robert Surhof juga mencintai Annelies. Dia berusaha berbagai macam cara untuk menyingkirkan Minke, bahkan sampai Minke keluar dari sekolah karena isu tentang kehidupannya dengan Mama. Tetapi sesungguhnya Minke menjalin hubungan dengan Annelies, bahkan hubungan tersebut pada status pernikahan. Minke juga mempunyai guru favorit yang bernama Magda Peters. Dia melihat bakat menulis pada diri Minke, dan dia yang membantu Minke ketika dalam kesusahan. Berkat tulisannya yang baik, Minke mendapat undangan dari asisten residen Herbert Delacroix. Namun, ia harus berpisah dengan gurunya karena gurunya dipulangkan ke Belanda dengan alasan pemikiran kerasnya. Permasalahan datang kembali ketika kematian Herman Melema yang janggal membuat polisi melakukan penyelidikan kasus tersebut. Mama dan Minke tersangkut kasus tersebut. Di dalam persidangan, Mama terlihat pasrah. Mama juga mendapat tuntutan dari anak sah perkawinan Herman Melema, yaitu Insinyur Maurice Melema, berupa perusahaannya dimiliki Herman Melema namun dikelola oleh Mama. Dia juga membawa Annelies ke Belanda. Mama dan Minke sudah berusaha melawan peradilan putih, tetapi kalah. Akhirnya Mama dan Minke hanya bisa pasrah dengan keadaan tersebut. Keunggulan dari novel ini: 1. Sangat cocok untuk remaja sampai mahasiswa. Yang kedua, banyak kutipan memotivasi. Yang ketiga, ketegangan konflik yang dihadapi oleh Minke membuat pembaca penasaran akan kelanjutan kisah tersebut. Kemudian yang keempat, latar belakang penjajahan Belanda juga mengajak pembaca untuk membayangkan keadaan pada saat itu, sehingga membuat cerita menarik. Kelemahan novel ini: 1. Banyaknya pemilihan kata atau diksi asing bagi pembaca. Kemudian yang kedua, ada juga diksi Belanda sehingga membuat pembaca sulit mencerna kisah tersebut. Kemudian yang ketiga, tidak cocok untuk anak-anak. Jadi, kesimpulannya, pada dasarnya penulis ini atau Pramudia ingin mengangkat ketidakadilan yang dialami oleh orang-orang tertentu dalam novel ini, salah satunya pada pribumi, dengan cara
menggambarkan pelanggaran-pelanggaran hak maupun membedakan keberadaan mereka. Dalam novel Manusia ini, Pramudia mengingatkan kita bahwa semua orang memiliki hak dan orang lain harus menghormati hak tersebut tanpa melihat status jabatan, suku, bangsa, maupun jenis kelaminnya. Dengan kata lain, semua orang di dunia mempunyai hak dan tidak ada apapun yang dapat membedakan mereka. Pramudia juga ingin menyampaikan, perjuangan tidak hanya dilihat dari hasil akhirnya. Proses perjuangan itu sendiri merupakan penentu keberhasilannya. Kemenangan yang dilakukan dengan kecurangan tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan kekalahan, tetapi dengan cara yang terhormat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.